Tahukah kamu bahwa ada seorang pemimpin besar di Makkah yang mengenal kebenaran Nabi Muhammad, namun justru menjadi musuh paling kejam bagi Islam? Ia bukan orang bodoh, ia bukan orang lemah, namun namanya dikenang sepanjang sejarah sebagai simbol kesombongan yang menghancurkan dirinya sendiri. Dialah Abu Jahl. Abu Jahl memiliki nama asli Amr bin Hisham. Ia adalah tokoh terpandang dari kaum Quraisy, seorang yang cerdas, berpengaruh, dan sangat disegani oleh kaumnya. Di mata bangsanya, ia adalah seorang pemimpin yang layak dihormati, seorang pembesar yang pendapatnya selalu didengar. Namun di sisi Allah dan Rasul-Nya, ia adalah musuh nyata bagi kebenaran. Saat cahaya Islam mulai bersinar di Makkah, melalui dakwah Nabi Muhammad, Abu Jahl termasuk orang pertama yang berdiri di garda terdepan untuk menentangnya. Ia menggunakan segala pengaruh dan kekuatannya untuk memadamkan cahaya itu. Karena ia tahu persis betapa kuatnya cahaya tersebut. Ia bukan menolak karena tidak tahu. Ia menolak justru karena ia tahu. Sebenarnya, Abu Jahl tahu bahwa Nabi Muhammad adalah pribadi yang paling jujur, yang tidak pernah berdusta sepanjang hidupnya. Ia bahkan pernah beberapa kali secara sembunyi-sembunyi mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan merasakan getaran kebenarannya. Namun, kesombongan telah menutup rapat pintu hatinya. Ia takut kehilangan kekuasaan yang selama ini ia genggam. Ia takut kehilangan kehormatan dan status sosialnya sebagai pemimpin Makkah. Ia takut jika kaumnya berbandong-bandong mengikuti ajaran Islam dan meninggalkan tradisi nenek moyang mereka. Maka, ia memilih untuk membenci kebenaran itu dengan segenap jiwa. Meskipun jauh di dalam lubuk hatinya, ia mengakuinya. Kebencian ini bukan lahir dari kebodohan, melainkan dari arogansi dan ketakutan akan kehilangan dunia. Kebenciannya pun berubah menjadi kezaliman yang tak terhingga. Abu Jahl menjadi pelopor dalam menyiksa kaum muslimin yang lemah. Di bawah terik matahari Makkah, kaum beriman ditindas tanpa ada sedikit pun rasa belas kasihan. Kita semua ingat kisah Bilal bin Rabah yang tubuhnya ditindih batu besar di tengah padang pasir. Namun lisannya tetap teguh mengucap Ahad, Ahad. Abu Jahl berdiri di sana, mengawasi dengan tawa yang mengejek. Ia mengira bahwa dengan kekuatan dan kekuasaan, ia bisa menghentikan iman yang bersemayam di dada mereka. Namun, setiap cambukan yang ia layangkan, setiap batu yang ia timpakan, dan setiap tetesan darah suci kaum beriman, justru membuat api Islam semakin berkobar dan semakin kuat. Kezalimannya menjadi bukti nyata akan kebenaran iman mereka. Puncak dari kesombongannya tiba di Perang Badar. Abu Jahl datang dengan kepercayaan diri yang meluap-luap. Ia memimpin pasukan Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat lebih besar dari kaum muslimin. Dengan angkuhnya, ia bersumpah, kami tidak akan kembali sebelum menghancurkan Muhammad dan para pengikutnya. Pasukannya tampak gagah, sementara pasukan muslim yang kecil terlihat tenang dan penuh tawakal. Namun di medan inilah, di lembah Badar yang menjadi saksi bisu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang akan binasa karena kesombongannya sendiri. Inilah hari pembeda, Yaumul Furqan. Dan benar saja, di medan Badar, Abu Jahl menemui ajalnya dengan cara yang hina. Kekuasaan yang ia banggakan tak mampu menolongnya. Pengaruh besar yang ia miliki tak sanggup menyelamatkannya. Kesombongan yang selama ini ia pelihara justru menjadi sebab utama kehancurannya. Ia mati bukan sebagai pahlawan Quraisy, melainkan sebagai musuh Allah dan Rasul-Nya. Sebuah akhir yang tragis bagi seorang pembesar yang menolak kebenaran. Kisah Abu Jahl bukanlah sekadar cerita tentang musuh Islam. Kisah ini adalah cermin bagi kita semua. Ia mengajarkan sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa mengenal kebenaran saja tidaklah cukup jika hati kita masih dipenuhi dengan kesombongan. Hidayah dari Allah tidak akan pernah masuk ke dalam hati yang sombong, dan segala bentuk kekuasaan, kekayaan, serta pengaruh di dunia ini tak akan ada artinya sedikit pun di hadapan keagungan Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat sombong dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang rendah hati dan senantiasa beriman. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa.